Man jama'a zaujatahu fi lailatil jumu'ati, barang siapa yang mengumpuli istrinya ataupun berhubungan dengan istrinya pada malam Jumat, yasirul waladi hafidhan fi kitabillahi ta'ala, maka kebanyakan jabang bayinya itu akan menjadi seseorang yang menghafal Al-Quran ataupun yang mengamalkan isi Al-Quran. Wa man jama'a fi lailatis sabti, barang siapa yang mengumpuli istrinya pada malam Sabtu, yakunul waladi majnunan, maka anaknya itu akan menjadi gila dunia. Waduh. Wa man jama'a fi lailatil ahadi, barang siapa yang berjima pada malam Minggu, yakunul waladu sariqan lil milki ghairihi, maka anaknya akan menjadi pencuri. Au zaliman, ataupun orang yang zalim. Na'udzubillahi min dzalik ya. Wa man jama'a fi lailatil itsnaini, yakunul waladi faqiran au miskinan, barang siapa yang menggauli pada malam Senin, maka anaknya menjadi seseorang yang tawadhu ataupun orang yang rendah hati. Au radiyan li amrillahi wa qadaihi, ataupun orang yang ridha kepada takdirnya Allah. Amin. Wa man jama'a fi lailatis tsulatsa'i, yakunul waladu baran lil walidaini, barang siapa yang menggauli istrinya pada malam Selasa, maka anaknya itu akan berbakti kepada kedua orang tuanya. Wa man jama'a fi lailatil arbi'i, yakunul waladu katsiral aqli au katsiral ilmi au katsiras syukri. Kalau pada malam Rabu, anaknya itu akan banyak akal, banyak ilmu, dan banyak bersyukur. Wa man jama'a fi lailatil khamisi, yakunul waladu mukhlisan fi qalbihi. Kalau pada malam Kamis, anaknya nanti ikhlas hatinya. Wa man jama'a fi lailatil 'idi, yakunul waladu dza sittin asaba'i. Kalau pada malam hari raya di sini berarti Idul Fitri dan Idul Adha ya. Maka di sini dikatakan nanti anaknya mempunyai 6 jari. Wa man jama'a zaujatihi ma'a takallumi, yakunul waladu abkam. Kalau misalkan berhubungan tapi sambil ngomong gitu, sambil berbicara yang enggak penting dibicarakan gitu, maka nanti anaknya akan menjadi tuli. Ataupun tuli di sini bisa saja yang tidak mengindahkan akan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja memaknai seperti itu. Wa man jama'a fi dzulmatin, yakunul waladu sahiran. Kalau berhubungan ada keadaan gelap gulita, maka anaknya menjadi ahli sihir. Wa man jama'a ma'as siraji, yakunul waladu hasanu surati. Kalau berhubungan terang benderang gitu, maka anaknya nanti jadi cantik. Kalau perempuan jadi tampan, ya kalau laki-laki. Wa man jama'a ra'iyan auratil mar'ati, yakunul waladu a'ma au a'mal qalbi. Kalau suaminya melihat farji istrinya, maka nanti anaknya menjadi buta, ataupun bisa dimaknai yang buta mata hatinya. Na'udzubillahi min dzalik. Wa man jama'a za'il zaidi li safarin, yakunul waladu kadziban. Untuk perbekalan suatu perjalanan begitu ya, maka di dalam perjalanan begitu, maka nanti anaknya menjadi pembohong. Wa man jama'a tahta syajaratil mat'umi samaruha, yakunul waladu maqtulul hadidi au maqtulul ghuraqi. Kalau yang berhubungan di bawah pohon yang berbuah, yang berbuah, maka nanti anaknya akan tewasnya itu dikarenakan besi ataupun dikarenakan tenggelam, gitu ya. Au mata fi hadami syajarati, ataupun meninggal karena tertimpa pohon. Nah, ini keterangan yang sudah saya baca di dalam kitab Fathul Izar. Tapi begini ya, apa yang sudah saya bacakan barusan, ilmunya itu jangan langsung ditelan bulat oleh kita.
Jangan langsung ditelan bulat oleh kita ya keterangan ini. Karena keterangan yang sudah saya bacakan barusan di dalam kitab Fathul Izal ini adalah salah satu dari pendapat ulama. Jadi di sini barusan tidak ada dikatakan keterangan ini yang keluar dari al-hadis, bukan, ataupun dari ayat Al-Qur'an, bukan. Jadi ini tidak bisa dijadikan hujah, tidak bisa dijadikan hukum yang mutlak seperti itu. Hanya saja apa yang sudah saya bacakan itu adalah salah satu dari pendapat para ulama, begitu ya, dari hasil kesolehan para ulama tersebut. Jadi kalau begitu pendapat ini mau kita pakai secara bijak ya, mangga silahkan. Kalaupun kita enggak memakainya ya secara bijak juga kita enggak memakai pendapat apa yang sudah dikatakan oleh ulama ini, ya enggak apa-apa, ini namanya juga kan pendapat. Tetapi hanya saja yang berpendapatnya itu adalah orang yang shalih, artinya adalah yang keluar dari ucapan ulama seperti itu. Jadi memang ini yang perlu dipertimbangkan secara bijaksana. Karena begini ya, karena kalau di dalam fikih itu kan harus diseimbangkan dengan usulul fikihnya gitu ya. Jadi ingat gitu pengalaman saya waktu dulu gitu, waktu saya masih di pesantren gitu ya. Waktu itu saya masih mengaji fikih dan pada waktu itu saya belum mengkaji akan usulul fikih gitu. Nah, kebetulan saya pulang ke rumah, kemudian saya nguruk gitu ya, kebetulan yang ngajinya itu ibu-ibu. Waktu itu saya tuh ngaji kitab Uqudul Lijan. Seorang gadis ngaji kitab Uqudul Lijan yang ngedengerin ibu-ibu. Padahal ibu-ibu itu lebih jago daripada saya karena saya waktu itu kan belum menikah gitu. Jadi pada waktu itu saya tuh nggak kebayang tuh ente gimana gitu, nggak kebayang gitu. Nah, saya tuh keingetan di dalam Uqudul Lijan itu ada referensi yang mengatakan bahwa seorang suami itu jika melihat kemaluan ataupun melihat istrinya itu maka hukumnya adalah makruh. Nah, saya kan bacakan itu ya di dalam kitab Uqudul Lijan tersebut. Lalu ibu-ibu yang ngaji kepada saya itu berkata, Neng tuh gak bisa kalau kita berhubungan intim ya pasti terlihat gitu oleh suaminya gitu. Dan saya berkata kekeh gitu kepada ibunya, tapi ini keterangannya di dalam Uqudul Lijan Bu, makruh loh Bu gitu saya. Si ibu itu mengkekehkan gitu bahwa tetap gak bisa, bakal kelihatan. Maka saya juga kekeh dengan referensi yang saya bacakan itu. Dan kesalahannya itu ada di saya karena pada waktu itu saya belum mengaji usulul fikih. Nah, setelah mengaji sedikit tentang usulul fikih itu jadi saya tersenyum sendiri gitu ya. Aduh, kata saya gitu ya. Jadi makruh gak suami itu melihat akan kemaluan istrinya? Jika ada kebutuhan ya maka enggak jadi makruh gitu kalau ada kebutuhan. Kan ketika suami mau menggauli istrinya itu kan karena ada kebutuhan kan. Berarti kalau begitu boleh gak suaminya melihat akan kemaluan istrinya? Ya boleh, karena kan ada maksud. Ada hal yang dibutuhkan, jangankan suaminya adalah dokter juga enggak apa-apa melihat kemaluan istri kita gitu, jika memang hal itu sangat dibutuhkan untuk kesehatan, untuk keselamatan istri kita gitu. Nah, itu karena yang ngajinya belum sampai gitu ya. Nah, jadi keterangan apa yang sudah saya bacakan ini juga jangan langsung ditelan bulat begitu ya, karena kan misalkan barusan yang sudah saya bacakan itu yang dikatakan oleh ulama tersebut bahwa hanya pada malam Sabtu dan pada malam Minggu kan yang enggak baik begitu kan ya. Kalau misalkan pada malam Sabtu suaminya berhubungan intim pada malam Minggu sehingga jadi tuh anak pada malam Sabtu ataupun pada malam Minggu, maka barusan kan dikatakan ada yang menjadi pencuri ataupun yang gelap hatinya seperti itu. Nah, terus kemudian ada timbul pertanyaan seperti ini, bagaimana suami saya itu kerja di luar kota dan pulangnya itu seminggu 2 kali liburnya begitu, sehingga ada kesempatan suami saya bersenang-senang dengan saya itu hanya malam Sabtu dan malam Minggu. Sedangkan saya mengkaji kitab Fathul Izar ini malam Sabtu dan malam Minggu itu nggak baik gitu. Mau dilakukan siang hari nggak mungkin juga karena anak saya itu banyak banget gitu. Jadi banyak yang ganggu. Jadi ada kesempatannya hanya malam hari saja. Nah, kalau udah gitu gimana coba? Kalau udah gitu, ada kesempatannya pulang-pulang suaminya jauh-jauh dari luar kota hanya malam Sabtu malam Minggu. Terus kita memakan bulat akan apa keterangan ini kurang baik pada malam Sabtu dan malam Minggu. Coba apa yang lebih mafsadat begitu ya. Sehingga bagaimana saja seperti itu ya. Nah, kan ini namanya juga pendapat dari salah satu
ulama seperti itu. Jadi di dalam kita mengambil hukum memang kita harus tuntas, tidak hanya dari segi fikihnya saja, kita seimbangi dengan usulul fikihnya begitu, agar kita lebih luas di dalam mengambil hukum atau lebih bijaksana. Wallahu a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.